Hasto kembali berulah, calon PDIP akan kalah. Barangkali saat ini yang merasakan ketar-ketir, khawatir luar biasa adalah Pramono Anung. Bagaimana sejak awal Pramono Anung memposisikan itu benar-benar berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim kanan dan kiri. Beliau mencoba terus menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Bahkan Pramono Anung tidak terpancing ketika harus mengomentari Pak Jokowi yang akhirnya mendukung Ridwan Kamil. Pramono Anung tidak langsung menyerang, menjelek-jelekan Pak Jokowi. Tidak seperti halnya Hasto. Saya yakin Pramono Anung kalau mungkin boleh protes, boleh marah ya kepada Pak Hasto. Karena saya yakin ya, Pramono Anung 10 tahun mendampingi Pak Jokowi, tahu persis bagaimana luar dalamnya Pak Jokowi, baik ketika dalam suasana formal maupun informal, dalam keseharian, dalam kehidupan keluarganya. Tahu, saya yakin bagaimana profil Pak Jokowi, kepribadian Pak Jokowi, karakter Pak Jokowi itu tahu. Dan Pramono Anung menilai Pak Jokowi itu orang baik, sehingga pantang bagi Pramono Anung untuk mengatakan hal-hal yang buruk, negatif terhadap Pak Jokowi. Nah, itu fakta dan kenyataan. Nah, sekarang Hasto kembali membuat ulah, blunder saya boleh mengatakan, yang puncaknya sebenarnya Hasto menuduh Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan tentang kasus Formula E. Padahal itu sudah dibahas oleh Prof. Mahfud MD. Dan masyarakat tahu lebih percaya mana antara Pak Mahfud dan Pak Hasto. Saya yakin lebih percaya Pak Mahfud. Karena memang Formula E ada indikasi dari BPK, ada temuan BPK. Itu bermasalah. Bukan karena faktor Pak Jokowi ingin menghalang-halangi Anies, ingin mengkriminalisasi Anies. Bukan. Karena memang itu temuan BPK. Dan Prof. Mahfud sudah mengatakannya. Jadi ibaratnya celotehan atau nyanyian Hasto itu seperti film yang dulu ketika mau pilpres ya, ada Dirty Vote, dan ini Dirty Vote episode 2, yakni bagaimana mencoba untuk menarasikan hal-hal yang negatif terutama kepada Pak Jokowi. Otomatis nanti harapannya apa yang didukung atau siapa yang didukung oleh Pak Jokowi itu bisa kalah. Nah, tapi masyarakat saya yakin cerdas, tahu yang mana yang akan dipilih. Nah, kita melihat nanti detik-detik terakhir ini masa tenang luar biasa. Bisa ada kejadian-kejadian yang bisa menenggelamkan calon-calon dari PDIP. Misal ini ada berita yang luar biasa, viral. Media massa, media mainstream memberitakan keponakan Megawati jadi tersangka judi online Komdiki. Padahal sebelumnya judi online itu diarahkan kepada Menteri Budiari, statusnya sebagai ketua Projo. Harapannya masyarakat tergiring opini bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh Projo itu dibiayai oleh judi online. Narasinya diarahkan ke sana. Nah, sekarang berbalik arah. Justru yang jadi pertanyaan, bagaimana peran dari keponakan Megawati Soekarno Putri ini terhadap Partai Banteng ini? Jangan-jangan judi online ini dengan keuntungan yang sangat-sangat fantastis bisa untuk membiayai kegiatan partai politik. Nah, sekarang narasinya berbalik arah, menyerang PDIP. Ya, begitulah politik. Memang detik-detik terakhir itu selalu menegangkan. Akan ada peristiwa apa lagi? Akan ada kejadian apa lagi? Akan ada blunder-blunder apa lagi yang bisa langsung menurunkan elektabilitas calon. Nah, ini yang kita sorot adalah calon PDIP, terutama di Jakarta. Pramono Anung berharap betul bahwa dia maju bukan semata-mata karena PDIP. Karena apa? Kalau dia hanya mengandalkan kekuatan atau mesin partai PDIP, pasti kalah. Pramono Anung butuh kekuatan yang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tahu persis bagaimana strategi Pak Jokowi. Bagaimana personal branding, pencitraan ala Pak Jokowi. Pramono Anung itu belajar banyak saya yakin kepada Pak Jokowi.
Makanya Pramono Anung menanggalkan betul atribut-atribut kepartean. Merah, PDIP itu sudah ditinggalkan oleh Pramono Anung. Berharap banyak dukungan yang lebih bukan hanya dari grassroots PDIP. Dan itu sebenarnya berhasil. Tetapi lagi-lagi Hasto berulah. Sehingga mau tidak mau gerakan masyarakat anti banteng, anti memilih calon PDIP kembali mencuat. Karena apa? Hasto itu mewakili PDIP, merepresentasikan dukungannya kepada Pramono Anung sebagai petugas partai. Padahal kita melihat suara-suara narasi tentang petugas partai itu sudah nyaris tidak terdengar. Pramono Anung gak pernah mengucapkannya sama sekali. Karena berharap tadi orang, masyarakat Jakarta itu sudah tidak ingat lagi partai PDIP. Yang ada adalah figur Pramono Anung yang disukai oleh masyarakat. Tetapi dengan kemunculan Hasto, wajah asli Pramono Anung sebagai orang PDIP kembali tampak betul. Padahal masyarakat, warga Jakarta, ada gerakan-gerakan yang memang tidak memilih calon banteng, calon PDIP. Meskipun didukung oleh sekelas Anies Baswedan. Itu pun Anies banyak diserang juga oleh kalangan Muslim, kalangan Islam konservatif yang begitu menyayangkan langkah Anies mendukung Pramono Anung. Karena ketahuan ternyata Anies adalah orang yang tidak ideologis, tidak memegang prinsip-prinsip perjuangan. Dia hanya berpikir pragmatis, oportunis, mana yang bisa mengangkat dan nantinya bisa memberikan karpet merah untuk 2029. Nah, kita lihat saja bagaimana nanti opini yang berkembang sebelum pencoblosan. Terutama kasus keponakan Megawati jadi tersangka judi online Komdiki. Seperti apa perkembangannya? Termasuk bagaimana dampak dari ulah Hasto yang bisa menurunkan elektabilitas Pramono Anung, termasuk jago-jago PDIP di daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah dan seterusnya. Ya, ini saja opini saya pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa.